Tantang Everton, Manchester United wajib waspadai pemain ini. Back Manchester United Harry Maguire mengomentari satu pemain yang wajib diwaspadai timnya saat berhadapan dengan Everton. Ia menilai Dominic Calvert-Lewin adalah pemain yang harus diwaspadai di laga itu. Di akhir pekan nanti Manchester United akan kembali bermain di Old Trafford. Kali ini mereka akan menjamu Everton di pertandingan pekan ke-23 EPL. Everton sendiri bisa dikatakan bukan lawan yang enteng bagi United. Pasalnya The Toffees kerap membuat tim-tim besar kesulitan semenjak Carlo Ancelotti menjadi juru taktik mereka. Maguire mengaku bahwa lini serang Everton tergolong cukup berbahaya. Di Premier League, saya menghadapi berbagai macam jenis penyerang setiap pekannya. Buka Maguire kepada United Review. Maguire menyebut bahwa Calvert-Lewin adalah penyerang yang tangguh, jadi ia bisa jadi ancaman nyata bagi United di laga ini. Menurut Maguire, Calvert-Lewin adalah pemain yang bisa menjadi pembeda bagi Everton. Jadi ia menyebut MU harus memastikan pergerakannya jika ingin keluar sebagai pemenang di laga ini. Kami benar-benar harus bermain dengan kemampuan terbaik kami untuk membungkamnya selama pertandingan. Manchester United berada dalam momentum positif jelang pertandingan melawan Everton ini. Setan Merah baru saja menang dengan skor 9-0 melawan Southampton di tengah pekan kemarin. Kerja keras Martial masih meragukan. Anthony Martial sudah memasuki musim ke-6-nya di Manchester United, tapi performanya masih saja angin-anginan. Musim ini pun demikian, Martial bahkan dinilai kalah saing dari Edinson Cavani yang tidak lagi muda. Benar, Martial baru saja mencetak 2 gol pada kemenangan 9-0 MU atas Southampton beberapa hari lalu, tapi sebelum ini dia sempat melewati beberapa pekan tanpa gol. Singkatnya, Martial belum juga tampil konsisten di lini serang. Padahal sejak dilatih oleh Gunnar Solskjaer, Martial terus mendapatkan kesempatan bermain. Bahkan Solskjaer sengaja membuang Romelu Lukaku supaya Martial kembali bermain sebagai striker sentral. Martial sudah menempuh total 249 pertandingan untuk MU. Jumlah yang fantastis, tapi dia tidak benar-benar memukau sampai jadi pemain yang tak tergantikan. Keterampilannya membawa bola apik, finishingnya pun bagus meski tidak luar biasa. Namun kerja keras Martial di lapangan terkadang perlu dikritik. Dia sering tampak lesu di lapangan, khususnya saat MU tidak membawa bola. Selalu ada momen Martial tidak terlibat dalam pertandingan. Kini Solskjaer sedikit berjudi dengan mempercayai Martial. Bahkan sebelum laga kontra Southampton kemarin, Solskjaer pun meminta Martial bermain lebih lepas. Kala itu Solskjaer menjelaskan langsung apa yang dia mau dari Martial. Katanya, kerja keras, kerja cerdas, tentu dengan sedikit kecemerlangan. Bebaskan diri, bermain berani, ambil resiko. Anda adalah pemain MU, Anda bermain di Old Trafford, Anda bermain mengenakan kostum terbaik di dunia, tandasnya. Bisakah Martial memenuhi permintaan Solskjaer? Fred sebagai Park Ji-sung baru di Manchester United. Fred hampir tidak mendapatkan pujian saat Manchester United menang dengan skor 9-0 melawan Southampton. Padahal ada satu hal unik yang terjadi ketika Fred baru bermain sebagai bek kiri. Ole Gunnar Solskjaer menarik Luke Shaw pada pergantian antar babak. Dia tak memainkan Brandon Williams atau Alex Telles yang bisa bermain di posisi bek kiri, tapi Donny van de Beek. Rupanya Solskjaer punya rencana aneh di laga itu. Dia memainkan Fred untuk posisi bek kiri, situasi yang tidak begitu nampak karena United bermain sangat dominan ketika berjumpa Soton. Jurnalis Manchester Evening News Dominic Booth membuat ulasan yang menarik soal peran Fred pada musim 2020-2021 ini. Dia melihat pemain asal Brasil itu sedang didesain untuk menjadi Park Ji-sung baru oleh Solskjaer. Fred tidak akan selalu menarik perhatian, dia tidak memiliki bakat untuk mencetak gol dan dia bukan gelandang Brasil yang penuh skill, kata Booth. Solskjaer memandangnya dengan cara yang mirip dengan pandangan Sir Alex Ferguson tentang Park Ji-sung, imbuh Booth. Ji-sung dikenang fans United karena etos kerjanya yang tinggi, dia mendapat julukan Three Lungs karena tidak pernah berhenti mengejar lawan ketika itu memang menjadi tugasnya. Satu-satunya laga yang membuat Fred mendapat sorotan adalah duel melawan PSG di Liga Champions. Pemain 27 tahun menjadi bulan-bulanan fans United karena mendapat kartu merah dan timnya kalah. Namun Solskjaer pasang badan atas aksi Fred. Fred jelas tidak punya umpan ajaib seperti Kevin De Bruyne. Dia tak piawai mencari celah mencetak gol seperti Bruno Fernandes.
Tapi Fred bisa membuat lini tengah United bertenaga dan berada di setiap jengkal lapangan. Manchester United memutuskan tidak membeli pemain baru pada bursa transfer Januari 2021 lalu. Padahal United diyakini tengah berupaya mendapatkan jasa seorang pemain berposisi bek kanan. United sebenarnya punya bek kanan tangguh, Aaron Wan-Bissaka. Akan tetapi United tidak punya pelapis yang sepadan untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Lantas andai turun ke bursa transfer awal musim 2021-2022 nanti, siapa saja bek kanan yang bisa dibeli United? Max Aarons. Meskipun bermain di Championship bersama Norwich City, Max Aarons memikat banyak klub. Dia termasuk di antara bek kanan elit Eropa saat ini. Pemain berusia 21 tahun itu bisa menguntungkan Manchester United karena kemungkinan dijual murah. Namun dia lebih muda dari Wan-Bissaka dan diprediksi akan sulit bersaing di tim utama. Kieran Trippier. Manchester United menunjukkan minat pada bintang timnas Inggris di Piala Dunia 2018 itu. Namun MU tak mewujudkan transfer tersebut. Trippier sedang bermasalah dan mendapatkan sanksi larangan bermain selama 10 pekan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA terkait kasus judi. Sanksi tersebut akan berakhir pada musim panas mendatang ketika kontraknya di Atletico Madrid tinggal setahun lagi. Tariq Lamptey. Pemain mungil berusia 20 tahun ini tampil mengesankan untuk Brighton dalam setahun terakhir. Dia juga layak disebut sebagai bek kanan masa depan Inggris. Dengan usia yang masih muda, ia sudah bermain dengan para pemain terbaik di Premier League. Ricardo Pereira yang bermain untuk Leicester City sudah bisa menyesuaikan dengan gaya permainan Premier League. Pemain asal Portugal itu bergabung dengan The Fox pada awal musim dari Porto. Dia memiliki kaki yang cepat dan tahu bagaimana cara menghadapi ancaman dari lawan. Satu tahun bermain di Manchester United, Bruno Fernandes telah menjelma jadi pemain terpenting dalam skuad Ole Gunnar Solskjaer. Kehadirannya di lapangan sangat penting untuk kemenangan tim. Tercatat Bruno telah mencetak 20 gol dan 17 assist di Premier League. Angka ini fantastis untuk pemain yang baru genap setahun bermain di Liga baru. Bruno bisa dibilang sebagai pembelian terbaik Ole Gunnar Solskjaer di MU. Gelandang Portugal ini langsung menyelesaikan masalah MU di lini tengah. Dia pun terbukti punya mental juara. Musim lalu kedatangan Bruno mengantar MU meraup poin demi poin dan berhasil menembus 4 besar. Musim ini Bruno pun masih sama baiknya. Dia jadi nyawa permainan MU, bahkan MU diklaim terlalu bergantung pada Bruno. Mengutip Transfer Market, ketika Bruno pertama kali tiba di Old Trafford, market value-nya ada di angka 48 juta euro. Saat itu transfernya bahkan diragukan. Kini saat artikel ini ditulis, market value Bruno tercatat ada di angka 90 juta euro. Artinya baru setahun di MU, harga pasar Bruno sudah melonjak nyaris 2 kali lipat. Lompatan harga terbesar terjadi pada Juli 2020, tepatnya dari 48 juta euro jadi 70 juta euro. Sejak saat itu harganya terus menanjak sampai sekarang.